Inilah negara Islam terkuat dan terpintar di dunia, gudangnya orang jenius sejak ribuan tahun lalu. Iran disebut menjadi negara berteknologi canggih menurut Australian Strategic Policy Institute. Alasannya karena terlepas dari persaingan antara China dan Amerika Serikat, Iran sangat kuat dalam teknologi kecerdasan buatan dan langsung sangat mencolok. Iran terbukti saat ini hadir sebagai pusat penelitian akselerator perangkat keras yang tak terduga. Iran mungkin mengejutkan banyak orang, terutama di negara-negara barat yang terbiasa memimpin ilmu pengetahuan. Iran mempunyai tingkat peningkatan publikasi ilmiah tercepat di dunia. Setelah Iran, ada China dan India dengan pertumbuhan 14% di posisi kedua, kemudian disusul Brazil, Korea Selatan, Australia, Spanyol, Italia, Rusia, dan Kanada. Masing-masing menduduki posisi berikutnya. Jika hubungan politik antara Iran dan AS sedang tegang, nampaknya hubungan para ilmuwan kedua negara baik-baik saja. Jumlah makalah kolaboratif di antara mereka meningkat hampir 5 kali lipat dari 388 menjadi 1831 dalam periode yang sama. Kamu mungkin sering mendengar negara Persia di film dokumenter, anime, atau buku sejarah. Ternyata negara Persia itu adalah Iran. Perubahan nama dari Persia menjadi Iran sudah dilakukan sejak tahun 1935. Nama Iran sendiri berasal dari bahasa Aryan. Aryan adalah nama nenek moyang bangsa Iran. Iran terkenal sebagai negeri para ilmuwan. Sejak zaman dulu, orang Iran sudah mengamati dan membuat catatan tentang benda langit. Tak hanya itu, orang Iran juga menghitung dan membagi rasi bintang menjadi zodiak. Gedung planetarium pertama juga dibangun di Iran. Dr. Ali Yazdani, dosen fisika Universitas Princeton, Amerika Serikat, diumumkan sebagai salah satu dari 10 jenius ulung muda versi majalah ilmiah Popular Science di tahun 2008. Ia berasal dari Iran. Majalah Popular Science menulis kecerdasan dan kreativitas Dr. Yazdani terlihat sejak remaja ketika berada di Iran. Di masa itu ia menunjukkan kepada teman-teman kelasnya cara memperbaiki televisi. Selanjutnya ia pergi ke AS dan belajar jurusan mekanik kuantum di Universitas California, dan pada tahun 1995 ia meraih gelar doktor dari Universitas Stanford. Setelah menyelesaikan studinya, ia melakukan riset di lembaga kajian Almaden di perusahaan IBM. Yazdani sejak tahun 1997 hingga 2005 mengajar di jurusan fisika Universitas Illinois. Sejak tahun 2005 aktif sebagai dosen fisika di Universitas Princeton. Iran memang memiliki jumlah dokter, ilmuwan, dan insinyur yang sangat besar dibandingkan dengan banyak negara lain di kawasan itu. Selama dan setelah revolusi, Iran kehilangan sebagian besar elit terpelajarnya yang migrasi ke luar negeri. Akibatnya, pemerintah menginvestasikan banyak hal dalam perawatan kesehatan, pendidikan, meningkatkan literasi, dan mengirimkan lebih banyak perempuan di sekolah untuk kompensasi kerugian. Tingkat melek huruf Iran 2 kali lipat untuk laki-laki dan 4 kali lipat untuk perempuan dalam rentang 3 hingga 4 dekade. Iran juga menghabiskan banyak waktu untuk mereformasi sistem pendidikan. Saat ini, Iran memiliki lebih dari cukup dokter dan insinyur, salah satu sistem perawatan kesehatan dengan kinerja terbaik di Timur Tengah. Orang Iran juga memiliki pilihan perawatan kesehatan swasta karena sistem perawatan kesehatan publik jauh dari sempurna. 60 hingga 70% mahasiswa universitas di Iran adalah wanita. Universitas negeri gratis dan ditanggung oleh negara. Di tahun 2021, 47 universitas Iran dianggap memiliki beberapa universitas terbaik di dunia, meningkat daripada tahun 2020. Dan terakhir, Iran menghasilkan jumlah lulusan teknik terbesar ketiga di dunia. Pertumbuhan ilmu pengetahuan dan bertambahnya jumlah makalah ilmiah yang dihasilkan Iran merupakan salah satu indikator pertumbuhan besar ilmu pengetahuan dan teknologi di negara ini. Ratusan dosen internasional dan ilmuwan terkemuka bersaing ketat memproduksi makalah-makalah berkualitas di level dunia. Di tahun 1978, Iran hanya menyumbang 440 makalah ilmiah di sejumlah level internasional. Namun di tahun 2017, jumlah karya ilmiah Iran mencapai 48.345 karya ilmiah, dan berdasarkan catatan situs Institut untuk Informasi Sains mencapai 40.033 karya ilmiah. Berdasarkan data itu, Iran di tahun 1978 menyumbang 1% produksi karya ilmiah dunia, sementara di tahun 2016 berhasil menyumbang 1,81% karya ilmiah dunia. Peningkatan produksi makalah ilmiah Iran
dalam 38 tahun terakhir menunjukkan adanya kemajuan signifikan di bidang iptek negara ini. Sampai awal revolusi Islam, tak ada satupun universitas Iran yang namanya masuk jajaran universitas unggul dunia. Namun sekarang beberapa universitas Iran berhasil memperoleh peringkat terbaik dunia. Di tahun 2018 saja, 5 universitas Iran masuk hitungan dan memperoleh peringkat dunia. Jurusan teknik, matematika, teknik material, kimia, dan pertanian dan komputer berturut-turut adalah jurusan-jurusan di Iran yang paling banyak menyumbangkan karya ilmiah di dunia dibandingkan jurusan-jurusan lain. Beberapa tahun pasca revolusi Islam Iran sekarang, terdapat 177 lembaga peningkatan iptek, 39 taman sains, dan 1452 laboratorium pusat dan cabang, 131 laboratorium yang tersebar di berbagai perguruan tinggi, dan 12.594 laboratorium milik Kementerian Pendidikan Iran. Menjamurnya perusahaan-perusahaan berbasis iptek sebagai salah satu prestasi penting revolusi Islam Iran telah membuka atmosfer tercapainya hasil-hasil produksi ilmu pengetahuan dan penemuan yang berguna bagi para mahasiswa Iran. Saat ini, 2.453 perusahaan berbasis iptek tercatat di Iran yang memainkan peran penting dalam partisipasi dosen dan mahasiswa di berbagai jenjang pendidikan lanjutan untuk memproduksi karya ilmiah. Di samping soal kebangkitan Iran, dari sisi peringkat kekuatan militer dunia, Iran menduduki posisi ke-14. Mereka melampaui Jerman, Australia, Spanyol, dan juga Israel. Teheran memiliki 1 juta lebih personel militer. Dari jumlah ini, 575.000 personel aktif dan 350.000 personel cadangan. Dari segi alat utama sistem pertahanan atau alutsista, Iran juga tak kalah dengan negara lain. Dan hebatnya, semua dibangun sendiri di dalam negeri. Sejak tahun 1979, Iran sudah dijatuhi embargo oleh Amerika Serikat. Duta Besar Iran menyebut negaranya sudah kebal dengan sanksi. Lalu kenapa Iran bisa menjadi negara kuat meski dihukum AS? Di bawah pemerintahan Ali Khamenei, Iran berambisi melenyapkan Israel dari muka bumi. Mereka bahkan menyebut Tel Aviv sebagai setan kecil dan AS sebagai setan besar. Meski dihujani sanksi, Iran tak kekurangan membuat senjata militer canggih. Misalnya, mereka mengembangkan pesawat drone yang mampu membawa hulu ledak. Drone ini juga dijuluki sebagai drone bunuh diri. Strategi Iran meningkatkan kekuatannya juga tercermin dari kampanye solidaritas Syiah lintas batas dan ekonomi perlawanan. Peran Iran-Irak yang berkecamuk pada tahun 1980 hingga 1988 telah membuat Iran luluh lantak. Sejak saat itu, Iran mengembangkan hubungan politik ekonomi dengan kelompok Syiah Irak. Motif lain dari relasi ini yaitu menghilangkan ancaman Irak terhadap keamanan Teheran di masa depan. Strategi itu tak sia-sia. Pada pemilu 2010, partai dan kelompok politik Syiah yang didukung Iran muncul sebagai pemenang di Irak. Mereka sempat mengendalikan politik di Baghdad. Tujuan Teheran juga tercapai, yaitu mampu mengendalikan kelompok ekstremis Sunni yang mengancam Iran di masa depan. Invasi AS ke Irak di tahun 2003 lalu menjadi titik balik bagi Iran. Perang melawan terorisme yang digaungkan ex-presiden George Bush secara tak sengaja berkontribusi besar terhadap keuntungan Teheran. Dua musuh Iran, yaitu Taliban di Afghanistan dan rejim Saddam Hussein di Irak. Walaupun demikian, risiko Iran mendapat serangan dari timur dan barat berkurang. Selain itu, pendudukan AS di Irak juga memicu program pengayaan uranium Iran yang berpotensi jadi senjata nuklir. Selama beberapa tahun terakhir, Iran tampaknya muncul lebih kuat dan memperluas pengaruhnya di kawasan Teluk dan Syam. Salah satu aset Teheran selama 1 dekade ini adalah pengembangan militer. Di pasar senjata kawasan, peran Iran patut diperhitungkan. Pasalnya, pemerintah dan kelompok milisi dari Lebanon dan Suriah membeli senjata dari Teheran. Di samping soal kebangkitan Iran, dari sisi peringkat kekuatan militer dunia, Teheran menduduki posisi ke-14. Mereka melampaui Jerman, Australia, Spanyol, dan Israel. Teheran memiliki 1 juta lebih personel militer. Dari jumlah ini, sekitar 575.000 personel aktif dan 350.000 personel cadangan.